Kita semua punya mimpi, tapi saat waktunya mulai, kenapa tiba-tiba kepala kita penuh suara, kalau gue gagal gimana? Kalau ternyata gue gak mampu gimana? Kalau orang-orang ngetawain gue gimana? Dan suara itu bikin kita menunda, bilang nanti aja, sampai besok berubah jadi minggu depan, bulan depan, dan akhirnya 1 tahun lewat, tanpa kita benar-benar bergerak. Yang sering kita lupa adalah, ketakutan itu punya akar. Kamu takut gagal bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah merasa tidak cukup, entah dari omongan keluarga, guru, mantan, teman, atau luka kecil yang gak pernah benar-benar kamu obatin. Mungkin ada yang pernah bilang kamu lambat, kamu tidak berbakat, kamu selalu ketinggalan. Dan perlahan, kamu percaya, di kepala kamu, gagal bukan cuma gagal. Gagal berarti kamu memang tidak pantas, kamu memang tidak cukup, kamu mempermalukan diri sendiri, makanya kamu menunda. Bukan karena kamu tidak mau sukses, tapi karena kamu ingin melindungi diri dari rasa sakit yang sama. Masalahnya, ketika kamu terlalu takut gagal, kamu berhenti mencoba. Dan ketika kamu berhenti mencoba, hidupmu mulai stagnan. Kamu mulai ngerasa stuck, ngerasa tertinggal, ngerasa waktu jalan tapi hidupmu diam. Setiap kali kamu ingin mulai, rasa cemas itu datang duluan, menghentikan langkahmu. Dan setelah kamu diam, muncul rasa bersalah, muncul kecewa pada diri sendiri, dan muncul kalimat yang paling menyakitkan. Kayaknya gue memang gak bisa apa-apa, padahal kenyataannya bukan begitu. Kamu bukan gak bisa, kamu hanya belum berani mulai. Untuk keluar dari lingkaran ini, kamu tidak butuh motivasi besar. Yang kamu butuh adalah langkah kecil yang konsisten. Pertama, ubah definisi gagal. Gagal bukan bukti kamu buruk, gagal cuma data, informasi yang bilang, oh, cara ini belum pas, coba yang lain. Kalau kamu lihat gagal sebagai proses, tekanannya hilang. Lalu fokuslah ke langkah pertama, bukan hasil akhir. Kamu tidak harus bagus di hari pertama, kamu hanya perlu hadir selama 5 menit, diulang besok 5 menit lagi. Momentumnya kecil, tapi itu yang bangun keberanianmu. Kemudian, turunkan targetmu. Jangan bilang gue harus sukses, bilang saja gue mulai dulu. Target kecil itu memotong rasa takut. Setiap kali kamu mencoba, walau buruk, apresiasi diri sendiri. Yang kita bentuk bukan hasilnya, tapi identitas. Bahwa kamu adalah orang yang berani mencoba. Dan ingat satu hal penting, kamu sudah pernah gagal berkali-kali. Ujian, pekerjaan, cinta, banyak hal. Tapi kamu masih di sini, masih hidup, masih berjalan. Artinya, kegagalan itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Pada akhirnya, kamu boleh takut. Semua orang takut. Bahkan orang yang kamu anggap paling kuat pun pernah gemetar saat memulai sesuatu. Tapi kalau kamu biarkan takut itu mengendalikan hidupmu, kamu tidak akan pernah melihat versi terbaik dirimu sendiri. Di dalam kamu masih ada potensi yang belum keluar. Bukan karena kamu kurang mampu, tapi karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Jadi, coba mulai lagi. Pelan-pelan, tidak perlu sempurna. Yang penting bergerak, karena kamu tidak diciptakan untuk hidup diam. Kamu diciptakan untuk tumbuh, meski sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kamu bisa lihat ke belakang dan berkata, gue bangga sama diri gue, karena gue berani mencoba meskipun gue takut.